Kamu tahu, ada satu pertanyaan yang kayaknya pernah terlintas di pikiran hampir semua orang deh, setidaknya sekali seumur hidup. Oke, pertanyaan macam apa tuh? Gini, coba kamu bayangin sebuah skenario ini. Bayangin ada seseorang atau mungkin sekelompok masyarakat yang tinggal di pelosok hutan yang benar-benar terpencil di ujung dunia. Yang benar-benar terisolasi dari peradaban modern gitu ya? Nah, iya benar. Jauh dari kemajuan teknologi, tertutup rapat dari segala macam pengaruh luar. Jangankan pegang smartphone, lihat jalan aspal aja mungkin mereka belum pernah. Wah, itu sih terisolasi total ya. Terus? Dan yang paling krusial, mereka belum pernah sama sekali dengar tentang konsep Tuhan dari luar kelompok mereka, apalagi dengar tentang berita Injil. Oke, aku mulai paham arahnya nih. Nah, pertanyaannya, gimana nasib mereka secara spiritual? Apakah mereka otomatis dihukum karena nggak tahu sesuatu yang, ya secara geografis emang nggak pernah sampai ke telinga mereka? Atau sebaliknya kan? Apakah ketidaktahuan itu justru jadi semacam perisai pelindung? Tepat. Semacam kartu bebas hukuman karena mereka bisa dibilang innocent atau sama sekali nggak tahu menahu. Itu sebenarnya salah satu pertanyaan filosofis dan teologis yang paling berbobot sih. Karena pas kita membedah pertanyaan itu, kita tuh lagi nggak ngomongin geografi. Terus ngomongin apa dong? Kita lagi nguji definisi kita sendiri tentang keadilan universal. Kita lagi mempertanyakan gimana sih persisnya mekanisme komunikasi antara sang pencipta yang tak terbatas sama ciptaannya yang sangat terbatas ini. Dan rentan banget sama ketidaktahuan kan? Betul, ini bukan sekedar teka-teki logika biasa. Jawaban dari pertanyaan ini tuh seringkali bikin banyak orang ngerasa terjebak di persimpangan yang sama-sama kurang nyaman gitu. Bener banget. Dan itulah yang bakal jadi misi utama penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal bongkar sebuah dokumen teologis yang super analitis, judulnya Wahyu Allah Menyatakan Dirinya. Tapi, perlu ditegasin ya, tujuan kita di sini bukan buat dikte dogma atau nyuruh kamu yang dengerin buat milih pandangan tertentu. 100% setuju. Misi kita murni buat membedah secara objektif kerangka berpikir dari sumber ini. Kita pengen nguliti gimana teks ini nyusun argumen logisnya buat mecahin dilema masyarakat terpencil tadi. Oke, mari kita bedah sama-sama. Tapi bentar, sebelum kita lompat jauh ke pelosok hutan tadi, aku butuh pijakan nih. Dokumen ini kan pakai istilah wahyu. Kenapa harus kata itu sih? Emangnya kenapa dengan kata wahyu? Ya, bukannya kata wahyu ini kedengarannya agak mistis ya. Kayak seseorang yang bertapa di gua, terus tiba-tiba dapat bisikan gaib gitu. Haha, reaksi yang wajar banget sih. Kata itu emang sering dibebani konotasi pop kultur. Tapi catatan yang kita pelajari ini tuh narik kita balik ke akar etimologis yang sangat rasional sebenarnya. Oh iya, dari bahasa aslinya maksudnya. Iya, dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai itu galah. Terus di bahasa Yunani itu apokalopto. Kalau dibedah, dua kata ini tuh mengacu pada satu tindakan spesifik. Tindakan apa tuh? Tindakan membuka penutup atau menyingkapkan sebuah objek yang tadinya sembunyi di balik tirai. Konsep ini lahir dari premis deduktif. Premis bahwa Tuhan itu tak terbatas. Dan kita terbatas gitu. Nah, presisi. Allah itu transenden, di luar ruang dan waktu. Sementara kita manusia tuh keikat banget sama ruang, waktu, dan ya, kapasitas otak kita sendiri. Jadi ibaratnya ada jurang pemisah yang nggak mungkin kita seberangin dari sisi kita ya. Betul sekali. Mustahil buat rasio manusia yang terbatas ini buat meraba-raba ke atas, nembus dimensi, terus mendefinisikan entitas yang nggak terbatas itu sendirian. Cuma modal spekulasi doang kan nggak cukup. Benar, pikiran manusia nggak bisa manjat naik buat nemuin Tuhan. Makanya harus ada inisiatif yang gerak turun. Harus ada tindakan proaktif dari pihak yang di atas buat sengaja buka tirai itu. Wah, analogi tirai ini ngebantu banget sih. Ibaratnya kita lagi berdiri di luar rumah gede yang jendelanya ketutup gorden tebel. Iya, kamu cuma bisa nebak-nebakan isinya apa. Benar, kita bisa debat kusir sama orang lain soal isi rumahnya. Tapi kita nggak akan pernah tahu faktanya sampai si pemilik rumah nyalain lampu dan buka gordennya dari dalam. Analogi yang pas banget. Nah, masalahnya sekarang, kalau Tuhan emang buka gorden ini, gimana cahaya itu bisa sampai ke masyarakat adat di pelosok tadi? Mereka kan nggak punya akses ke gulungan perkamen kuno atau Google. Buat mecahin kebuntuan itu, dokumen ini ngenalin kerangka mekanis yang disebut wahyu umbum. Ini tuh kunci pertama dari argumen mereka.
Wahyu umum, konsepnya gimana tuh? Konsepnya komunikasi awal dari pencipta ini didesain buat bersifat universal tanpa pengecualian. Wahyu umum ini mancarnya ke semua manusia, di zaman manapun, di koordinat manapun. Termasuk hutan terpencil yang aku sebut tadi. Termasuk hutan itu. Teks kita ini membedah kalau mekanisme ini dikirim lewat 3 sarana utama yang selalu operasi di sekitar manusia. Oke, mari kita urai satu-satu. Kalau nggak pakai bahasa verbal, gimana pesan ini dikirim? Sarana yang pertama dan paling masif itu lewat panggung alam semesta itu sendiri. Ini bukan argumen baru sih, lebih ke argumen desain klasik. Kayak kalau ada desain, pasti ada desainer gitu. Nah, itu dia. Kalau kamu lihat keteraturan kosmos, keseimbangan gravitasi, atau kompleksnya hutan hujan tropis, logika murni kita pasti nuntut sebuah penjelasan. Benar juga sih, nggak mungkin kebetulan aja. Catatan ini ngutip teks kuno Mazmur 19 yang bilang langit menceritakan kemuliaan Allah. Artinya, alam ini tuh bahasa nonverbal yang universal. Nggak peduli bahasa lokal suku pedalaman itu apa, mereka tetap berdiri di bawah langit berbintang yang sama ya. Presisi, desain yang sedemikian rumit otomatis nunjuk ke keberadaan desainer yang super cerdas. Oke, alam semesta itu kan secara spasial ada di luar kita ya, ruang gitu. Terus gimana sama dimensi waktu? Pertanyaan bagus. Itu masuk ke sarana kedua, yaitu sejarah dan pemeliharaan atau providensi. Pemeliharaan, maksudnya siklus alam gitu. Iya, teks ini berargumen kalau jejak Tuhan bisa dilacak dari gimana ritme kehidupan dipertahankan. Musim hujan yang datang buat panen, matahari terbit kasih kehangatan. Oh, jadi keteraturan siklus bertahan hidup itu bukti sekunder kalau ada sutradara di balik roda sejarah ya? Bukan sekadar atom yang kebetulan nabrak-nabrak. Tepat. Nah, kita kan udah bahas yang di luar tubuh manusia tuh. Alam sama sejarah. Iya, hal-hal eksternal, emang ada sarana yang internal? Di dalam diri manusia gitu? Ada dong. Sarana ketiga itu rancang bangun internal manusia itu sendiri. Yang paling jelas kelihatan dalam bentuk hati nurani. Ah, kompas moral bawaan ya. Bener. Coba deh diobservasi. Di kebudayaan primitif manapun, pasti selalu ada kesadaran moral absolut. Kayak bunuh anggota suku tanpa alasan itu salah. Padahal mereka nggak pernah belajar hukum perdata atau baca undang-undang ya. Nah, itu. Teks ini nyimpulin kalau sensibilitas moral universal soal benar dan salah ini adalah semacam cetak biru yang nunjuk ke sang pemberi hukum moral. Oke, mari kita sintesisin ini. Bayangin orang pedalaman tadi lagi jalan di hutan. Terus tiba-tiba di tengah hutan dia nemu istana megah, simetris, cakep banget. Dia pasti mikir dong, ini ada yang bangun nih. Benar, secara logika dia tahu ada arsitek jenius, dia lihat karyanya, jadi dia tahu eksistensi pembuatnya. Tapi gini, aku mau nguji argumen ini dikit. Silakan. Kalau orang pelosok itu udah sadar ada arsitek dari lihat alam, dan dia berusaha hidup baik karena kompas hatinya, apa itu cukup buat nyelamatin mereka? Maksudnya nyelamatin secara spiritual. Iya, kan mereka nggak tahu nama si arsitek atau ritual agamanya. Bukannya mereka jadinya berstatus innocent aja alias nggak bersalah? Nah, disinilah analisis dari sumber kita ngelakuin putaran balik yang bikin kaget. Dokumen ini secara frontal nolak banget gagasan tentang innocent atau ketidakbersalahan alami itu. Wah, serius? Ditolak? Iya, ini inti dari friksi filosofisnya. Menurut teks ini, nggak ada satupun rasionalitas manusia yang benar-benar buta. Cahaya wahyu umum tadi bukan alat keselamatan. Terus fungsinya apa dong kalau bukan keselamatan? Fungsinya adalah sebagai dakwaan. Bentar, dakwaan. Itu kedengerannya agak sinis dan kejam ya? Maksudnya Tuhan sengaja ngirim cahaya alam semesta cuma buat nyudutin manusia? Kayak ngejebak gitu ya kedengarannya. Iya, semacam ngasih surat tilang spiritual raksasa gitu loh. Kenapa harus didakwa segala? Aku paham sih kenapa kerasa kayak jebakan. Tapi sumber kita ngerujuk ke argumen di kitab Roma 1. Kesimpulannya, kesaksian dari alam dan nurani itu udah cukup buat nyabut semua alasan manusia. Oh, jadi mereka jadi nggak bisa ngeles atau berdalih gitu? Betul. Karena persoalan manusia itu bukan kurangnya bukti intelektual. Buktinya tuh udah ada di mana-mana. Masalah utamanya itu di volisional, alias kehendak bebas mereka. Maksudnya mereka sengaja nolak bukti itu? Ya, teks ini negesin kalau manusia tuh, sadar atau enggak, secara aktif neken kebenaran itu. Neken kebenaran. Kayak lihat istananya,
tahu ada arsiteknya, tapi milih nutup mata dan bilang, ini tumpukan batu yang kebentuk sendiri, gitu. Persis kayak gitu. Dan apa motivasinya? Motivasinya itu otonomi. Ngakuin ada arsitek berarti harus tunduk, gitu kan? Benar. Mengakui arsitek agung berarti ngakuin utang ketaatan moral. Nah, dokumen ini pakai istilah teknis yang krusial banget buat ngejelasin kerusakan ini. Dampak noetik dosa. Noetik, itu urusannya sama otak dan akal budi ya? Iya, efek noetik. Argumennya, dosa itu nggak cuma ngerusak perilaku, tapi ngebengkokin lensa di dalam akal budi manusia itu sendiri. Jadi lensa kognitifnya retak gitu? Lebih parah dari retak, lensanya mendistorsi realitas. Pas manusia lihat bukti Tuhan di alam, bukannya nyembah Tuhan yang sejati, lensa bengkok ini malah melepot kebenarannya. Jadi mereka bikin kebenaran alternatif ya? Bener banget. Makanya manusia nukar kebenaran dengan penyembahan berhala. Mereka nyembah ciptaannya, kayak matahari atau pohon, bukannya sang pencipta. Paham. Balik ke soal surat tilang tadi, dakwaan itu jadi adil karena cahayanya udah dikasih, tapi sengaja ditolak karena lensa yang bengkok tadi. Presisi. Wahyu umum itu cuma buat diagnosis penyakit dan nunjukin utang moral kita. Tapi secara desain, dia nggak pernah dimaksudkan buat ngasih resep obatnya. Wah, oke. Jadi kalau dirangkum, wahyu umum itu tuh kayak alarm kebakaran ya. Dia teriak-teriak ngasih tahu ada api, kita dalam bahaya besar. Tapi alarm nggak bisa madamin apinya. Bener, alarm nggak bawa solusi keselamatan. Kalau ceritanya berhenti di sini sih pesimis dan suram banget ya. Manusia kejebak dakwaan tanpa jalan keluar. Sangat suram. Dan dari situlah muncul kebutuhan mutlak buat kategori kedua. Alam semesta kan nggak bisa ngomong, ngasih tahu tentang kasih karunia atau metode penebusan. Berarti kita butuh intervensi yang beda kan? Betul. Inilah yang disebut wahyu khusus. Kalau wahyu umum tadi makro, wahyu khusus ini mikro. Mikro gimana maksudnya? Manifestasinya spesifik, ditujuin ke orang tertentu, di waktu dan tempat tertentu dengan satu tujuan yang jelas. Tujuannya penebusan atau keselamatan itu tadi? Tepat sekali. Intervensi langsung, Injil datang langsung ke mereka gitu kan? Benar. Skenario pertama itu wahyu khusus dikirim secara eksplisit, tatap muka. Contohnya kuat banget di sejarah, kayak kisah Zakheus. Oh, yang pemungut cukai korup itu ya? Iya, Yesus yang mana adalah puncak tertinggi dari wahyu khusus, bener-bener jalan nemuin dia langsung di bawah pohon. Nggak pakai perantara. Terus contoh lain di teks itu soal logika Paulus di surat Roma pasal 10 juga kan? Betul, Paulus bikin rantai logika sebab akibat. Orang nggak bisa percaya kalau nggak dengar. Nggak dengar kalau nggak ada yang ngomong, dan nggak bisa ngomong kalau nggak diutus. Jadi mekanismenya murni ngandelin misionaris atau orang yang bawa Alkitab langsung ke mereka ya. Logika yang rapi banget. Rapi kan? Tapi, ya, di dunia nyata banyak wilayah abu-abu. Nah itu, makanya pas masuk ke skenario kedua soal pencarian pribadi, aku kerasa dapat pencerahan nih. Ini lebih kompleks karena gabungin wahyu umum dan khusus. Lewat kasus historis orang Majus itu ya, Iya. kaum intelektual elit dari timur. Iya, coba bantu aku bedah mekanismenya. Apa pemicu awal mereka sih sebenarnya? Pemicunya, mereka lihat benda langit nggak biasa di ufuk timur. Sebuah bintang. Nah, bintang ini wujud murni dari wahyu umum. Fenomena alam doang kan sebenarnya? Ya, fenomena astronomis. Tapi karena lensa kognitif mereka teliti, bintang itu nembus dan ngaktifin kesadaran kalau ada peristiwa ilahi yang gede banget. Mereka nyimpulin Raja Ilahi lahir. Jadi bintang itu semacam titik kontak pertama ya? Semacam undangan gitu. Tapi bentar, bintang kan cuma bola gas yang nyala. Litul. Dia keren, tapi nggak bisa ngetik ordinat GPS ke Yerusalem. Apalagi ngasih tahu teologi keselamatan atau nama si bayi. Kesimpulan yang jeli banget. Disitulah letak batasan absolut dari wahyu umum. Bintang cuma bisa bilang ada yang penting, tapi bisu soal siapa dan gimananya. Tapi yang keren tuh respons volisional kaum Majus ini. Mereka nggak cuma diem mandangin langit. Benar. Mereka ngerespons cahaya terbatas itu dengan ngepak barang terus pergi cari tahu. Perjalanan itu bawa mereka ke ibu kota, Yerusalem. Tapi pas nyampe sana, bintangnya nggak bisa ngasih manual booknya kan? Di titik buntu inilah wahyu khusus harus ambil alih. Kamu mulai lihat polanya nih. Di Yerusalem, ahli agama turun tangan buka teks kuno, Nubuatan Kitab Miha 5 ayat 1. Yang isinya instruksi eksplisit kalau lokasinya di Bethlehem itu ya. Betul. Jadi, wahyu umum, si bintang, memicu pencarian. Terus pencarian itu dijawab sama wahyu khusus, yaitu kitab suci. Yang akhirnya bawa mereka ketemu fisik sama sang penebus. Wah, sintesis yang mulus.
Tapi mungkin ada pendengar yang protes nih. Protes gimana? Ya wajar dong orang Majus bisa nyari. Mereka kan elit, banyak duit, berpendidikan. Gimana sama orang biasa yang keterbatasannya ekstrim? Dokumen kita udah antisipasi itu lewat skenario ketiga, perjumpaan kedua, dalam kisah perwira Romawi bernama Cornelius. Ah, kisah para rasul pasal 10 ya. Dia kan orang Romawi non-Yahudi, di luar lingkaran teologis Israel. Gimana tuh penjelasannya? Lewat Cornelius, sumber kita ngenalin prinsip Tuhan sebagai pemberi upah. Cornelius cuma punya paparan wahyu umum, yaitu hati nuraninya. Tapi dia ngerespon itu dengan tulus kan? Sangat tulus, dia merespons cahaya moral yang minim itu dengan integritas tertinggi. Dia berdoa ke entitas yang belum dia pahami, rajin sedekah. Teks ini bilang, Tuhan gak akan biarin orang tulus mati dalam gelap. Jadi Tuhan merespons inisiatif manusia? Lebih ke, Tuhan ngehargai respons manusia terhadap inisiatif awal Tuhan. Karena Cornelius ngerespons dengan benar, Tuhan ngirim penglihatan. Dan ujung-ujungnya ngatur pertemuan sama Rasul Petrus kan? Petrus yang bawa isi paket wahyu khusus, yaitu Injil verbalnya. Betul sekali. Nah ini kan memicu paradoks besar sebenarnya. Banget. Maksudku, kalau Tuhan bisa pakai bintang atau kirim penglihatan langsung, buat apa institusi agama repot-repot nginjil? Nah itu kritik yang sering muncul. Kenapa peran manusia masih dipertahanin gitu kan? Iya, bukannya campur tangan manusia itu bikin lambat. Kenapa Tuhan nggak kirim visi aja serentak ke semua suku pedalaman? Dokumen kita ini nggak ngebenturin otoritas Tuhan sama tanggung jawab manusia. Malah digabung jadi satu sinergi yang mutlak. Kemitraan antara pemberita dan pencari. Pemberita yang bawa wahyu khusus dan pencari yang digerakin wahyu umum. Tepat. Dan buat nyelasin beban moralnya, sumber kita pakai analogi medis yang provokatif. Oh, yang soal obat itu. Bayangin dunia lagi kena pandemi penyakit mematikan yang tingkat kematiannya 100%. Yang mana ini metafora buat dosa kan? Terus secara ajaib, formula obatnya ditemuin dan dipegang sama sekelompok kecil orang aja. Obat ini wahyu khususnya. Nah, kalau orang-orang yang megang obat ini diam aja, nutup gudangnya sementara tetangga mereka mati. Secara etika moral sebutannya apa tuh? Itu kejahatan kemanusiaan karena pembiaran. Nahan obat dari orang sekarat itu sama jahatnya sama meracunin mereka. Sangat presisi. Karena solusinya dititipin ke manusia, ya distribusinya ngikat manusia secara moral. Terus ada metafora dari John Calvin juga kan di catatan ini, yang soal kacamata iman. Iya. Ingat yang kita bahas soal dampak noetik dosa? Lensa pikiran yang rusak tadi? Yang bikin manusia nyembah pohon alih-alih penciptanya. Nah, pembawa wahyu khusus atau Alkitab ini tuh kayak ahli kacamata yang datang minjemin lensa korektif. Begitu pencari kebenaran pakai kacamata iman ini, Astigmatisme rohaninya langsung terkoreksi. Alam yang tadinya disembah, sekarang kelihatan murni sebagai karya seni sang pencipta sejati. wah, indah banget kan analoginya? Banget. Ini ngingetin aku sama analogi satu lagi yang paling ngena buat nyimpulin kolaborasi ini. Coba kamu yang lagi dengerin Deep Dive ini, bayangin. Bayangin apa nih? Tur kena hujan buram. Nah, wahyu umum tuh wujud fisik amplopnya. Ngebuktiin ada pengirimnya, bikin penasaran, tapi nahan info detailnya. Bener. Terus wahyu khusus itu surat tulisan tangan di dalamnya yang ngejelasin detail siapa yang ngirim dan apa maunya dia. Di situ kelihatan jelas tanggung jawab dua belah pihak. Si penemu amplop harus mau buka dan nyari tahu, nggak apatis. Dan si pembawa pesan atau misionaris posisinya sebagai tukang pos. Tugas tunggalnya nganterin isi surat itu ke tangan si penemu. Kalau tukang posnya mogok, si penemu amplop cuma bakal mantengin kertas coklat seumur hidup tanpa dapat jawaban. Jernih banget. Jadi benang merah dari semua bedah dokumen kita ini bermuara ke satu titik. Perjumpaan dengan Tuhan tuh nggak pernah terjadi di ruang hampa. Betul. Itu adalah tabrakan antara rasa lapar pencari yang dipicu wahyu umum, sama intervensi langsung dari kebenaran wahyu khusus. Saling melengkapi. Terus gimana dong sama pertanyaan awal kita soal suku di pedalaman hutan? Jawabannya, posisi mereka bukan pasif dan bebas hukuman. Tapi Tuhan secara agresif terus ngirim undangan lewat embun pagi, ritme panen, dan bisikan moral nurani mereka. Nunggu mereka ngerespons cahaya redup itu supaya wahyu khusus akhirnya bisa dikirim lewat tukang pos tadi ya. Presisi sekali. Diskusi yang menguras pikiran tapi melegakan secara intelektual sih ini. Kita bedah dari bintang jadi alarm sampai ke sinergi komunikasi Tuhan.
Dan kalau ditarik relevansinya, ini kan sebenarnya nggak cuma ngebahas suku pedalaman. Ini lagi nyorotin kamu loh yang lagi dengerin. Maksudnya? Pemahaman ini ngingetin tiap kali kamu bengong lihat sunset yang cakep, atau ngerasa marah lihat ketidakadilan, itu bukan sekedar reaksi otak biologis. Itu ketukan personal dari sang pencipta di pintu logikamu ya? Sebuah frekuensi ilahi. Tepat. Ngeliap alam sebagai panggilan personal tuh ngerubah cara pandang banget. Dan ini bawa aku ke satu pemikiran provokatif terakhir buat kamu renungin sendiri nih. Gimana tuh? Kalau wahyu umum kayak bintang dan gunung aja udah punya kekuatan legal buat bikin manusia nggak dapat berdalih. Seberapa gede tanggung jawab generasi kita? Generasi yang punya semuanya ya? Iya, kita hidup di era informasi. Wahyu khusus, isi surat itu, udah nggak sembunyi di Yerusalem. Udah didigitalisasi, diterjemahin, dan ada di dalam smartphone di sakumu sekarang. Pertanyaan terbesarnya. Apakah kamu bakal ngeluangin waktu buat bener-bener baca isi surat dari sang arsitek itu? Atau kamu milih ngabisin seumur hidup cuma buat ngagumin tekstur amplop luarnya? Selamat berpikir!